Di abad ke-21 ini, teknologi berkembang sangat pesat, tak terkecuali teknologi penginderaan jauh. Perkembangan ini dimulai sejak Pak Sir William Herschel menemukan inframerah pada sekitar tahun 1800. Setelah ditemukannya inframerah, muncul teknologi-teknologi baru seperti citra satelit, foto udara, dan UAV. Saking pesatnya pertumbuhan itu, mungkin rumah yang Anda tempati sekarang sudah terekam dalam satelit di atas Anda. Bahkan mungkin sebelum rumah itu sendiri dibuat. Benarkah demikian? Tapi sebelum itu, apa itu satelit? Dan apa fungsinya? Di sekitar bumi yang kita tempati, ada banyak sekali benda yang mengelilinginya. Ada yang alami dan ada yang buatan. Itulah satelit. Jadi, secara sederhana, satelit adalah benda angkasa yang mengorbit suatu planet sebagai pusatnya, baik muncul secara alami maupun buatan manusia. Ada banyak sekali jenis satelit, namun satelit yang berfungsi untuk pengiraan jauh adalah satelit geodesi. Dan ini adalah salah satu contoh satelit geodesi. Satelit ini berfungsi untuk melakukan pemetaan bumi. Bahkan, mungkin saja satelit ini telah memotret rumahmu dari atas. Dalam melakukan pemetaan, satelit ini akan menghasilkan suatu output berupa gambar, atau yang kita sebut citra satelit. Dalam pengembangan dan pembangunan suatu wilayah, citra satelit ini akan sangat berperan penting. Keterbatasan manusia yang hanya bisa melihat suatu wilayah dari bawah dapat diatasi dengan menggunakan citra satelit. Dengan begini, pemetaan, pengembangan, dan pembangunan suatu wilayah akan menjadi lebih mudah karena kita dapat melihatnya dari atas. Untuk pengkajian pembangunan sendiri, ada banyak sekali jenis satelit yang dapat digunakan, seperti Landsat, Spot, dan Iconos. Satelit memiliki resolusi spasial dan resolusi temporal yang sangat tinggi, sehingga sangat tepat untuk digunakan mengkaji permukiman yang notabene-nya mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kita dapat mengamati suatu daerah dalam periode yang relatif lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Iconos dan QuickBird adalah satelit yang memiliki citra dengan resolusi yang sangat tinggi. Dengan begitu, kita dapat melihat warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, dan bayangan dengan lebih jelas. Dan ini adalah hasil dari Iconos, ini adalah hasil dari QuickBird. Namun, citra satelit juga memiliki kelemahan, yaitu dalam hasil tangkapannya memungkinkan munculnya liputan awan yang menghalangi objek di bumi. Oke, kita sudah mengenai satelit. Lalu, pengambilan gambar juga dapat dilakukan dengan pesawat. Seiring dengan perkembangan zaman, kini pesawat yang digunakan untuk pengambilan gambar tak lagi memiliki awak atau biasa disebut drone. Hasil yang didapat dari metode ini dapat disebut foto udara. Sama seperti fotografi biasa, hasil foto udara dipengaruhi oleh letak pengambilan gambar. Dalam hal ini adalah ketinggian pesawat, lalu panjang fokus lensa kamera atau jenis kamera yang digunakan, dan yang terakhir adalah waktu pemotretan. Berdasarkan sudut pengambilan gambar, ada dua jenis foto udara, yaitu foto udara vertikal dan foto udara condong. Foto udara vertikal dilakukan bila sumbu kamera diletakkan secara vertikal atau tidak melebihi 3 derajat. Secara sekilas, hasil dari foto udara vertikal ini memang tampak mirip dengan citra satelit. Namun, beberapa foto udara dapat mengatasi kelemahan dari citra satelit. Bisa dilihat tidak tampak awan dalam hasil foto udara. Sebagian besar foto udara termasuk ke dalam jenis foto udara vertikal. Berikutnya bila sumbu foto mengalami kemiringan antara 3 hingga 90 derajat. Ini disebut foto udara condong. Foto udara sangat berperan dalam pengembangan, penilaian, dan penguasaan lahan potensial untuk pembangunan. Dalam studi penggunaan lahan, foto udara dapat menyajikan objek dengan relatif lengkap dan meliputi area yang luas. Foto udara juga dapat menyajikan gambar objek sesuai dengan wujud dan letaknya di medan, sehingga foto udara sangat membantu dalam penentuan lokasi untuk pembangunan. Namun sayangnya, foto udara memerlukan kamera khusus yang cukup mahal dan harus menggunakan pesawat terbang untuk mendapatkan data-data permukaan bumi
sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar. Nah, sekarang kita beralih ke UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Apa sih UAV itu, dan apa peranannya dalam penggunaan lahan? UAV, atau yang biasa kita kenal dengan drone, adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. UAV biasa digunakan dalam pemetaan untuk mengambil dan merekam data dari sebuah objek permukaan bumi. UAV sangat efektif digunakan untuk survei di udara dibandingkan dengan menyewa pesawat udara, karena UAV telah dilengkapi dengan GPS. Dengan UAV yang telah dilengkapi dengan GPS, kamera digital, dan peralatan komputer yang baik, survei pemetaan dapat menghasilkan citra dengan resolusi yang tinggi. Saat ini, UAV yang canggih sudah dilengkapi dengan sensor LiDAR dan GPS navigasi yang memungkinkan sebuah drone menghasilkan dan membuat model 3 dimensi. Dengan adanya sensor LiDAR pada UAV, memungkinkan sebuah UAV dapat menembus padatnya vegetasi, sehingga memungkinkan untuk merekam struktur tanah atau lahan yang kosong, serta dapat memonitoring perubahan penggunaan lahan. Dengan begitu, UAV sangat membantu dalam setiap perencanaan, desain, dan proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengembangan, penguasaan, dan penilaian lahan potensial untuk pembangunan. Sekian dari kami, terima kasih.